warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib di Masjid Ukhuwah Al-Azhar yang senantiasa dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Bapak Jiman Pembina, Pak Kiai Murdu yang saya hormati, dan juga Bapak Amir, Pak Taufik, Pak Guntur, dan yang lain, pada Bapak Imam Masjid, Ustaz Deden, dan semuanya pengurus satpam, jamaah semuanya, yang insya Allah semuanya masuk surga bareng-bareng ya, insya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini pertemuan yang kedua, Allah memberikan kesehatan, kesempatan, kesemangatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat indah ini. Sesungguhnya menggambarkan sesungguhnya surga insya Allah ya. Jadi hadis Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk talabul ilmi, apalagi ke baitun min buyutillah, maka Allah akan memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di setengah bulan yang lalu kita membaca muqaddimah yang intinya adalah orang dihimbau, dianjurkan untuk menghafalkan hadisnya Rasulullah. Poin yang dipetik kemarin, barang siapa yang hafal 40 hadis, maka bangun dari kubur pada hari kiamat wajib mendapatkan syafaat, dibangkitkan bersama para ulama, disuruh masuk surga pilih yang mana, dan seterusnya. Sehingga hari ini insya Allah masuk hadis pertama, dan hadis pertama mungkin tidak cukup 1 atau 2 kali pertemuan, ini nyambung penjelasannya. Hadis yang pertama, al-hadisul awal, adalah hadis yang bersumber dari seorang Amirul Mukminin. Amir itu pemimpin, Al-Mukminin adalah orang-orang mukmin, pemimpinnya orang mukmin. Dia berkunyah Abi Hafs, bapaknya Hafsah, dan berkunyah Ibnul Khattab, anaknya Pak Khattab. Nama jelasnya adalah Umar. Nama jelasnya Umar. Abu Hafs Umar Ibnul Khattab. Gelarnya adalah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Hanya terkadang yang perlu kita garis bawahi, ketika kita bilang Ibnu Abbas itu mesti radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi Umar Ibnul Khattab cukup radhiyallahu anhu, tidak Umar. Karena bapaknya Umar yang namanya Khattab itu belum masuk Islam.
Beda kalau Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar itu dua-duanya anak dan bapaknya semuanya sahabat. Maka radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab atau Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam fan ilmu bahasa itu ada sami'tu, ada sami'na. Kita sering dengar kata sami'na wa ata'na, tidak sami'tu wa ata'tu. Padahal ini sami'tu, bukan sami'na. Menunjukkan hadis yang akan dibaca nomor 1 ini hanya didengar oleh Umar bin Khattab saja dari Rasulullah SAW. Hanya didengar oleh Umar bin Khattab saja. Yang langsung mendengar dari mulut Rasul itu hanya Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan di atas mimbar. Kemudian sahabat-sahabat yang lain mendengar penjelasannya Umar bin Khattab. Maka orang ahlul hadis menyebutnya sebagai pangkal sanadnya ahad, walaupun kemudian menjadi hadis mutawatir di bawahnya. Karena yang mendengar hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadi disebutkan Abu Hafsin Umar bin Khattab, ya, dia menjadi penggantinya Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi penggantinya Abu Bakar As-Siddiq setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat dan diganti oleh Umar bin Khattab. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sami'tu tadi di samping yang mendengar adalah hanya beliau sendirian, maka di situ juga menunjukkan bahwa Umar itu betul-betul mendengar langsung dari Rasulullah tanpa perantara. Jadi sami'tu itu terjemahnya bukan dengar-dengar gitu ya. Dengar-dengar itu kan hampir sama dengan jari ini dengar-dengar begini ya. Itu belum jelas. Sami'tu itu jelas, saya benar-benar mendengar. Bukan dengar-dengar begini, saya benar-benar mendengar. Dalilun ala anahu akhadahu an ala anahu ahduhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasithah. Dia mendapatkan dari Rasulullah SAW tanpa perantara langsung. Wal ujbu anna hadzal hadis lam yarwihi an Rasulillah ila Umar ma'a ahamiyatihi. Sebagian ulama mengatakan begini, hadis yang begitu penting, hadis yang begitu sangat-sangat muhimmah, sangat-sangat penting di dalam landasan agama, kok hanya didengar dari Umar bin Khattab. Apakah tidak menunjukkan hadis ahad? Maka para ulama berusaha untuk mengumpulkan penguat-penguat yang lain yang sesuai dengan hadis tersebut. Karena hadis tadi berbunyi innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ternyata ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain yang semisal dengan itu banyak sekali. Maka menjadi hadis yang sangat penting, sehingga ketika yang mendengar hanya Umar bin Khattab itu tidak mengurangi keagungan hadis tersebut. Di antaranya ayat yang mendukung hadis itu adalah surat Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Dan apa-apa yang kalian infakkan itu tidak ada tujuan illa ibtigha'a wajhillah, kecuali hanya tujuan karena Allah. Berarti innamal a'malu binniyat tadi adalah tujuan karena Allah. Dalam surat Al-Fatih juga disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tentang Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beserta atau orang-orang yang bersamanya, kelihatan tanda-tanda mereka rukuk dan sujud. Ada kata-kata terakhir itu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tidak ada lain hanya tujuan karena Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah ini berarti mendukung hadis innamal a'malu
binniyat. Belum lagi ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, yang bersumber dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW juga mengatakan wa'lam dan ketahuilah. Ini masih membacakan hadis yang mendukung. Makna hadis perlu dijelaskan ya. Hadis yang mendukung, karena ada yang tanya kenapa hadis penting itu kok hanya Umar bin Khattab yang mendengar, yang lain kok tidak mendengar, itu kenapa? Tapi ternyata ada beberapa yang mendukung. Nabi bersabda wa'lam, ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu, kata Rasul Sa'id bin Abi Waqqas, lantun fi nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah kamu menginfakkan suatu nafkah yang hanya karena wajah Allah, illa ujirta alaiha, kecuali pasti dikasih pahala oleh Allah. Tidaklah kalian berinfak, suatu infak kecil maupun besar, apalagi besar, yang tujuannya karena Allah, illa ujirta alaiha, pasti kamu dikasih pahala. Tapi di sini ada kata tabtaghi biha wajh Allah, karena Allah. Bahkan sampai hatta mataj'ala fi imra'atik, hingga makanan yang dimasukkan ke mulut istrimu adalah menjadi pahala. Luar biasa. Kita kerja dapat gaji buat beli beras, beli sambal dan yang lain. Anak istri suruh makan, berpahala ya. Karena apa? Tabtaghi biha wajh Allah, niat ibadah kepada Allah. Maka memperbaharui niat itu sangat-sangat penting. Mau kerja niat ibadah, mau apapun niat ibadah, apalagi ibadah mahdzur, mau ngaji, mau sholat, jelas itu ya. Mau kerja, mau cari uang, cari duit ya, cari golongan ya, niat karena Allah. Illa ujirta, niat jualan kecuali dikasih pahala oleh Allah, karena tabtaghi biha wajh Allah, tujuannya karena Allah. Berarti ini mendukung hadis innamal a'malu binniyat. Kelihatannya kerja, kelihatannya urusan dunia, tapi niat untuk Allah maka menjadi pahala. Niat untuk Allah menjadi pahala. Di dalam hadis ini menggunakan kata tabtaghi biha wajh Allah, fahadhihi niyyah. Tabtaghi biha wajh Allah, bertujuan karena Allah itu ya niat. Fal muhim anna makna hadis sabitun bil Quran was sunnah. Kemudian kalau tadi masih tanya, kok yang meriwayatkan yang dengar hanya Umar, tapi ternyata dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain dan dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Karena hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis yang sangat-sangat penting sekali. Kemudian kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innama sama innama itu bacanya sama, tapi kalau tulisannya beda, maknanya beda. Inna ma, jadi inna dan ma-nya dipisah. Sama innama, inna sama ma-nya gandeng, ini gandeng gitu. Innama ini gandeng, sama inna ma pisah, itu beda. Beda loh ya, tahu? Kalau nggak tahu bisa ngaji. Sama saja deh ya. Inna ma kalau dipisah itu innanya artinya sesungguhnya menjadi takkir, ma-nya adalah sesuatu, sesungguhnya perkara itu gitu. Tapi kalau innama digandeng itu namanya adatut tahsir, yang belakangnya harus bermakna hanya. Ya, kalau nulisnya innama gandeng itu namanya adatut tahsir, alat untuk meringkas. Ya, untuk meringkas, tahsir, ya, mahsur, ya, diringkas yang bermakna hanya. Biasanya kalau dalam ngaji bahasa Arab itu contohnya Zaid, Umar itu kan. Innama Zaidun fil masjidi.
sesungguhnya Zaid hanya berada di masjid. Jadi innama itu belakangnya harus dikasih hanya. Innama Zaidun fil masjid. Zaid hanya ada di masjid. Innama Ustadz Deden fil masjid. Sesungguhnya Ustadz Deden hanya di masjid. Tidak kemana-mana. Ini namanya ada tasir. Maka di sini amal yang ada di sini ditasir. Innamal amal binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya saja. Hanya tergantung niatnya. Amal itu maksudnya segede apapun amal, kalau niatnya jelek, niatnya tidak tulus, tidak karena Allah, maka tidak akan sampai ke Allah. Sekecil apapun amal, kalau niatnya karena Allah, maka akan menjadi sangat besar. Karena tergantung pada niat. Tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua juga masih ada di tafsir, dan sesungguhnya setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka kadang dibalik, mubtada'nya di depan, mubtada'nya di belakang. Jadi kan innama zaidun fidari. Kemudian ketika dibalik innama fidari zaidun, beda. Innama zaidun fidari, sesungguhnya Zaid hanya berada di rumah. Innama fidari zaidun, sesungguhnya yang ada di rumah hanya Zaid. Beda. Ya, menjadi beda. Maka ini dua-duanya innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan hanya yang ia niatkan. Yang pertama, bahwa niat amal apapun tergantung niatnya. Niatnya gimana? Niatnya karena Allah, dapat pahala. Niatnya karena Rasulullah, dapat pahala. Niatnya karena selain itu, ya maka akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu apa yang ia niatkan. Akan mendapatkan sesuatu apa yang ia niatkan. Sampai contoh yang paling mudah itu untuk alimnya yang kedua. Itu orang korban. Bahasa mudahnya korban, rombongan sapi pitu. Kok sapi pitu? Sapi siji wong pitu. Rombongan satu sapi 7 orang. Yang satu niat korban, yang satu niat akikoh, yang satu bakul sate, yang satu mau buat gulai, yang satu boleh. Masing-masing akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Itu jadi tidak harus 7 orang itu niat korban semua, gitu ya. Tidak harus, gitu ya. Innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ternyata boleh rombongan korban wong pitu ora tonto. Itu emang loro. Sing liyane aku yo gelem mek rombongan kowe, tapi itu daging tak pek arep kanggo dodolan gule. Liyane meneh aku tak pek nggo mulih ngopo boleh. Karena innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidak akan keliru ya. Catatan Allah itu gak mungkin sing niat korban keliru nggo dodol gule, nggo dodol sate itu ndak. Innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat fihi min aujahil balagh al-hasr. Tadi sudah dijelaskan al-hasr. Isbatul hukmi fil madhkur wa nafyuhu amma siwa. Menetapkan hukum pada sesuatu yang disebut, menafikan pada yang lain. Wa tariqul hasr innama li anna innama tufidul hasr. Ya, karena memang innama itu adalah tufidul hasr atau hanya mengkhususkan saja, termasuk wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW untuk memudahkan supaya mudah memahami. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini menggunakan kata hijrah. Hijrah itu merupakan ibadah yang sangat besar. Ini asbabul wurudnya betul-betul hijrah asli orang Mekah pindah ke Madinah. Karena hadis ini zaman-zaman masih berlaku ibadah hijrah.
Karena ibadah hijrah tidak berlaku itu setelah Futuh Mekah tahun ke-10 Hijriah. Jadi yang dimaksud hijrah ya hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada mungkin yang anaknya, istrinya, bapaknya, ibunya, hartanya dibawa, semuanya ada. Ada yang anaknya, istrinya, keluarganya dibawa, tapi hartanya nggak bisa dibawa. Ya. Ada yang dia hijrah, istrinya nggak mau, anaknya nggak mau, bapaknya nggak mau, ada. Ya. Ada yang hijrah terus temannya nggak ada yang mau, sendirian, ada. Maka hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang kecil, tapi perkara besar. Perkara yang luar biasa. Dari tempatnya sendiri, yang mungkin maisahnya, ekonominya, temannya, lingkungannya, saudaranya, haditolannya, tetangganya sudah mapan, tiba-tiba harus pindah ke tempat yang baru. Nah ya kalau pindahnya itu dengan modal yang banyak, modal itu modal jempol kan itu kan. Karena dari Mekah ke Madinah itu yang naik unta ada, yang naik kuda ada, yang jalan kaki ada. Ya, ini menunjukkan hijrah itu ibadah yang besar, ibadah yang luar biasa. Tidak semua orang bisa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Namun demikian, hijrah yang begitu besar harus dibutuhkan niat yang tulus. Harus disertai dengan niat yang murni. Kamu kok ikut-ikutan hijrah ke Madinah ngapain? Karena Allah dan Rasulnya. Kamu pasti meninggalkan anak istrimu ke Madinah, apa tujuanmu? Ikut Allah dan Rasulnya. Kamu kok sampai meninggalkan ini itu, harta banyak di Mekah ditinggal, kok rela ditinggal kenapa? Aku mengikuti Allah dan Rasulnya. Sangat begitu. Misal ada yang lain ditanya, kamu kok hijrah ke Madinah ngapain? Iya, kata yang berangkat dulu di sana, maisah ekonomi lebih mapan. Berarti sudah tujuan yang lain. Ada sebagian, kamu kok ikutan hijrah ke Madinah ngapain? Istrimu ditinggal. Informasi yang saya dengar, perempuan di sana lebih cantik, lebih menjanjikan. Berarti keluar dari syarat itu. Maka belakangnya kan Rasulullah mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya amim ra'atin, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha amim ra'atin yang kibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena tujuan dunia, tujuan maisha, tujuan ekonomi, tujuan pekerjaan, tujuan bisnis, ya bisnis itu saja yang ia dapat. Apalagi amim ra'atin, tujuan hanya perempuan aja, ya hanya akan perempuan itu saja yang ia dapat. Ini ibadah besar, ibadah yang luar biasa, tapi ternyata harus ditata niatnya. Maka dari itu, ketika kita menerapkan sekarang ini, ya, dalam urusan-urusan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang mahdhur, sedangkan ibadah-ibadah ghairu mahdhin saja, ibadah yang tidak spiritual, ibadah yang sosial, butuh niat yang baik, niat yang tulus, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar berpahala. Ibadah yang besar saja kalau niatnya salah, maka hasilnya, endingnya akan salah, akan keliru. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan hijrahnya seseorang itu ya ilama tuh apa? Ilama sampai kepada sesuatu hajar ilahi, yang orang itu ingin kepada sesuatu tersebut. Hijrahnya seseorang itu hasilnya adalah apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi niat. Kalau niatnya tulus, niatnya murni, ya, niatnya karena Allah, niatnya agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha segala-galanya. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada campuran-campuran niat-niat lain yang tidak benar. Padahal ibadah yang begitu besar hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendalilannya untuk kita, bagaimana kita itu pergi thalabul ilmi harus ikhlas karena Allah, kita pergi sholat ikhlas karena Allah, kita ke masjid ikhlas karena Allah, kita apapun pekerjaan kita lakukan adalah ikhlas karena Allah.
Terus kemudian di antara tanda-tanda ikhlas, tanda-tanda orang itu beribadah ikhlas itu yang paling mudah adalah tidak gampang putus asa. Walaupun tidak semuanya atau tidak 100% ya, tapi orang yang gampang putus asa itu tanda-tanda kurang ikhlas atau tidak ikhlas. Karena yang diharapkan hanya Allah. Orang yang mudah putus asa itu berarti ada tendensi, ada tujuan-tujuan kepada selain Allah. Dan selain Allah itu kebanyakan adalah mengecewakan. Kalau Allah insya Allah memuaskan, maka perbaharuilah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menjadi syarat ibadah, apalagi Rasul mengatakan faman, dan man ini adalah isim syarat yang kemudian membutuhkan jawab. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ya hijrah seseorang itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, maka akan mendapatkan dunia itu saja. Akan mendapatkan dunia itu saja. Amin proaten, atau tujuannya karena perempuan, ya, maka juga yang tidak mungkin hanya akan mendapatkan perempuan itu atau menikahi perempuan itu. Padahal ibadah hijrah itu ibadah yang agung. Perjalanan dari Mekah ke Madinah tahun atau 1500 tahun yang lalu, kurang lebih ya, 1500 tahun yang lalu, berarti perjalanan yang berat ya. Kendaraannya paling banter kuda, unta, keledai, naik gunung, turun juga, kadang-kadang airnya habis ya, di sana nggak ada air, berarti kan berat, amalan yang luar biasa, tapi butuh niat yang luar biasa, yaitu niat ikhlas. Innamal a'mal, benar ada kata amal. Amal itu jamak dari amal. Kalau mufradnya amal, amal itu satu amal. Nah, amal berarti beberapa amal. Innamal a'mal berarti sesungguhnya beberapa amal, sehingga menyangkut amal yang sangat banyak. Bisa amalul qulub, amal hati, ya, seperti ikhlas, ridho, khauf, ya, taubat, itu amal hati. Bisa amalul nutqi, amalan lisan, ya. Bisa amalul jawari, amalan anggota badan. Amal hati ya tadi tawakal, taubat, takut terhadap Allah, ini amalan hati. Kemudian amalan lisan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian banyak sekali zikir itu. Kemudian amal jawari, ya, bisa dengan tangan, ya, bisa dengan kaki, dengan anggota badan. Ini amal jawari. Jadi amal menyangkut baik amalan hati, amalan lisan maupun amalan badan. Semuanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang tujuan karena selain Allah. Karena kalau ada tujuan selain Allah, maka tidak akan mendapatkan balasan yang tidak panjenengan niatkan. Artinya amal itu tergantung niatnya. Kalau niat karena Allah, maka Allah yang akan memberikan segalanya. Kalau niat karena Allah, maka Allah yang akan memberikan balasan. Kalau niat karena Allah, dunia dan akhirat itu Allah lah yang memberikan. Dunia dan akhirat Allah yang memberikan. Kesejahteraan dunia Allah yang memberikan. Kesejahteraan akhirat Allah yang memberikan. Maka pentingnya niat, pentingnya hadis ini, innamal a'malu binniyat. An-niyat jamu niyatin. Niyat juga jamak dari kata niyat, atau kalau diwakaf menjadi niyat. Niyatun jamaknya adalah niyat. Innamal a'mal binniyat. Al-azmu ala fi'il ibadah taqarruban ila Allah azza wa jalla.
niat itu adalah hatinya sengaja untuk melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Ini namanya niat karena Allah, niat karena tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam niat ini, di dalam hadis ini, sebagian ulama mengatakan tamyizul adat wal ibadah. Niat itu untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Dulu itu ada yang tanya, ada seorang itu setiap pagi pasti mandi. Pokoknya bangun pagi mau sholat subuh itu pasti mandi. Baik dia kerja bakti sama istrinya atau tidak, tetap mandi. Lah suatu saat itu dia kerja bakti sama istrinya malam-malam itu. Lah bangun mau sholat subuh ya mandi. Tapi setelah takbir mau sholat itu ingat bahwa tadi mandinya itu tidak niat. Ustaz, saya pas mandi itu kan sudah kebiasaan mandi, ya mandi gitu saja. Hati saya nggak niat untuk mandi besar, sah nggak mandi saya? Ya nggak sah. Ya, karena yang membedakan itu mandi ibadah ke mandi biasa itu niat. Gitu. Kalau perilakunya mandi ya sama. Mau mandi biasa, mau mandi ibadah ya sama. Yang namanya mandi itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Mungkin sekarang mandi janabah dan mandi biasa samponan mungkin sama. So kalau mandi biasa itu nggak samponan, nggak sabunan gitu ya, kan sama. Maka itu kelihatan bahwa niat itulah yang membedakan antara sesuatu itu jadi ibadah atau sesuatu itu adalah hanya adat kebiasaan. Maka sama-sama mandi, yang pakai niat jadi ibadah, yang tidak pakai niat ya nggak jadi ibadah gitu ya. Ya ada orang makan ditanya, Pak kenapa jenengan makan? Ya ingin saja, lapar gitu, dapat kenyang ya, dapat makan ya pasti kenyang gitu. Ya tapi tidak dapat. Ada satunya ditanya, kamu kok makan kenapa? Iya kan Allah nyuruh, kulu wasrobu walam tusrifu. Kalau saya lapar saya makan karena disuruh oleh Allah. Yang satu makan dapat pahala, yang satu makan hanya dapat parah saja. Ya. Niat bisa membedakan antara adat dan ibadah. Yang satu makan hanya karena adat, yang satu makan karena ibadah. Ini membedakan antara adat dan ibadah. Banyak hal itu ya, banyak hal. Entah itu makan, entah itu tidur, entah itu apapun. Yang kedua, niat itu juga bisa membedakan antara sholat satu dengan sholat yang lain. Bahkan membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Contoh yang gamblang itu sholat subuh. Jenengan setelah azan subuh sebelum iqomat jenengan sholat 2 rakaat. Setelah iqomat yang sholat 2 rakaat. Yang membedakan antara sholat sebelum iqomat dan setelah iqomat apa? Niat. Tadi sebelum iqomat jenengan sholat apa? Qobliyah subuh gitu ya. Maka niat itu ilmu. Ketika tahu ilmunya, saya sholat gitu ya. Ya makanya ada sholat rawatib, ya, ada sholat mutlak, ada sholat bainal adzanain. Nah ini nanti yang perlu diketahui supaya tahu membedakan antara satu dengan yang lain. Ternyata setelah iqomat subuh kita sholat apa? Ya sholat subuh gitu ya. Sholat subuh niatnya adalah sholat subuh ya. Jadi bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, antara ibadah wajib sama ibadah sunnah. Makanya ada ibadah double, pahalanya double, ada ibadah double, pahalanya 1. Kenapa? Ibadah double, pahalanya double. Karena memang ibadah itu sering dilakukan. Misal, besok tanggal 9 Muharram itu hari Kamis. Tanggal 9 Muharram insya Allah hari Kamis.
Karena kemarin tanggal 1-nya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Senin ya benar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, apa? Itu jadi ya, pokoknya 9-nya Kamis, Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kemarin Rabu, tanggal 9-nya itu Kamis. Jenengan kalau puasa tanggal 9 Muharram besok itu pahalanya jenengan 1 atau 2? Kok bisa? Jenengan bisa mendapatkan pahala 2, pahala 9 Muharram dan pahala Kamis, dengan catatan jenengan terbiasa melakukan puasa Kamis. Kalau nggak terbiasa melakukan Kamis, dapat dari mana? Ya kan? Niat puasa 9 Muharram dan puasa Kamis, padahal nggak biasa puasa Kamis, nggak dapat. Jadi hal yang kayak itu harus dibiasakan. Maka Rasul mengatakan orang yang bepergian dan orang yang sakit dikasih pahala sebagaimana ia sehat atau sebagaimana ia di rumah gitu ya. Supaya double harus membiasakan ya, membiasakan. Maka Rasul itu pernah qadha sholat qobliyah subuh. Pernah qadha qobliyah subuh. Kenapa? Karena Nabi membiasakan qobliyah subuh. Kalau kita tiba-tiba nggak biasa qobliyah subuh, kok terus qadha qobliyah subuh kan lucu loh. Gitu? Ya, Rasul itu habis subuh itu pernah sholat 2 rakaat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, katanya habis subuh nggak ada sholat. Oh iya, tadi saya tidak sempat sholat qobliyah subuh karena tergesa. Tadi aku tidak sempat qobliyah subuh, berarti Nabi membiasakan qobliyah subuh gitu. Kemudian karena nggak sempat diqadha setelahnya. Lah kalau setiap hari kok qobliyahnya setelahnya, namanya nggak qobliyah. Ba'diyah. Kalau ba'diyah subuh nggak ada gitu ya. Ya, jadi niat kemudian dipandu dengan ilmu, dipandu dengan ilmu. Jadi niat membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Niat bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Mungkin harta ya. Harta ini ya menjadi harta zakat, menjadi harta sedekah, menjadi infak, menjadi wakaf, itu juga yang membedakan adalah niat. Yang membedakan adalah niat. Niatnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau niat, masya Allah ya bisa membedakan banyak hal, membedakan banyak hal. Sama-sama tidur saja bisa beda. Ada orang tidur sebelum zuhur. Kenapa kok tidur? Sampai sekarang rumah-rumah jam 11 sudah kuat atau turun. Ya biasa, ya dapat hilang capeknya saja. Yang satu bilang, kenapa jam 11 kamu tidur? Koin lah, ya koin lah. Kan sebelum zuhur itu ada tidur koin lah yang namanya ibadah. Berarti dapat pahala. Oh, niat itu ternyata masya Allah luar biasa. Kemudian wahuna masalah. Ya niat, niat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Di sini ada hadis yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, man talaba ilman wa huwa mimma yubtagha bihi wajhullah la yuridu illa ayanala arbon minad dunya lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya ilmu itu hanya untuk Allah, yaitu ilmu syar'i, ilmu ibadah, tapi ada tujuan urusan dunia. Belajarnya adalah belajar ilmu yang harus karena Allah, yang harus bertujuan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia belajar itu hanya menginginkan harta dunia. Maka kata Rasulullah, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Masya Allah. Ini di sini pentingnya niat yang ikhlas. Pentingnya niat yang ikhlas. Karena kalau sudah niat ikhlas itu Allah dan Rasulnya yang akan memberi apapun gitu. Tadi di awal sudah disinggung, Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau manusia mengecewakan ya.
Allah yang tidak, maka tujuannya terus karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu adalah milik Allah, akhirat juga milik Allah. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Maka sudah sangat-sangat seharusnya ketika kita hanya bertujuan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dunianya akhiratnya insya Allah akan dapat. Sudah banyak gambaran orang yang tujuannya karena Allah maka akan sukses dunia akhirat, dan yang tujuannya tidak karena Allah maka akan gagal di dunia dan bisa jadi juga gagal di akhirat. Semoga amalan kita semua betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan balasan dunia dan balasan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini karena sudah tit dan tidak dibuka pertanyaan karena sudah isya. Nah, kalau belum isya insya Allah dibuka pertanyaan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.